Sampai amati dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang itu terlalu memaksa. Beli mobil, tapi hatinya gelisah. Bensinnya dari mana, perawatannya, terus kemudian surat-suratnya. Tak pernah merasakan seperti itu. Saya dulu pernah punya mobil sedan itu. Karena belum siap. Ya kadang-kadang metu bingung, khawatir. Omane rusak, khawatir bensinnya, khawatir dan lain sebagainya. Gak enak menurut seperti itu. Jadi kalau kita tirakat menahan diri, itu bukan berarti kita menunda kesenangan, bukan berarti kita pelit mengorbankan kesenangan kita. Itu strategi bagaimana kita akan mendapatkan kesenangan yang lebih besar tanpa was-was. Kalau sudah waktunya kesenangan itu kemudian datang pada kita, terus kita siap, ya Allah, enak. Alangkah enaknya sampai ketika punya mobil kemana-mana tidak mikir uang, tidak mikir bensin. Alangkah enaknya kalau sampai punya mobil tidak bingung ketika waktu menyuratkan ganti STN. Itu enak ayam. Nah itu harus sampai lihat di sekeliling kita. Banyak orang itu terlalu memaksa. Tapi bagaimana susahnya jungkir waliknya ketika ia ada kerusakan pas ada waktu mengurus suratnya. Itu tidak enak. Jadi orang yang cerdas dalam ilmu wadah rezeki itu kita berusaha tirakat dulu untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar dan tanpa was-was. Kebahagiaan yang lebih paripurna, yang lebih sempurna, bukan kebahagiaan semu. Ini penting untuk kita ingat. Dan sampai ingat pula rumus seperti ini. Kadang-kadang orang itu kan berpikir begini, kalau mampu beli ya beli. Itu umum. Jadi itu hal biasa. Kalau mampu ya beli. Itu semua wong. Duwe ya beli. Kalau tidak mampu, ya kita menunggu dan bersabar. Itu yang umum kan. Kalau mampu ya beli, kalau belum mampu ya menunggu dan sabar. Itu umumnya orang dan itu hal biasa. Sampai jangan milih dua hal seperti itu. Kalau belajar ilmu wadah rezeki itu berhubungan dengan tirakat tadi, itu rumusnya adalah kalau kita mampu tapi masih menunggu kesempatan yang tepat, waktu yang tepat, kalau kita mampu dan bisa sabar menahan, menunggu waktu yang tepat, itulah baru hal yang luar biasa. Sampai mampu tapi tidak kemerungsung, tidak kesusu, tidak tipu dengan persepsi orang lain. Itu satu kelebihan sendiri, jarang orang bisa. Iso haji, iso umroh, iso beli mobil, bisa membuat bisa membeli kendaraan bagus. Umumnya orang mampu ya beli, mampu ya mengeksekusi, mampu ya dipenuhi. Kalau belum mampu, tunda dulu, sabar. Umumnya wong. Tapi orang yang langka itu orang yang mampu, tapi ia mempunyai kesabaran tinggi, menahan nafsunya untuk menunggu momentum yang tepat, agar ketika ia melampiaskan atau memenuhi keinginannya itu, ia akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang lebih besar. Nah, di titik itu harus menjadi rujukan dari sampean-sampean yang belajar ilmu wadah rezeki. Mampu tapi bersabar, menahan, menunggu waktu yang tepat. Kalau waktu yang tepat itu nanti terpenuhi, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampean akan jauh dari was-was,
sampean akan jauh dari gengsi, sampean akan jauh dari persepsi orang lain. Wes hilang. Karena dipikir-pikir hidup seseorang itu kalau bergantung pada persepsi orang gak enak. Ono wong tuku sepeda anyar, nuruti wong sampeyan yo kerja padha karo iku kok gak iso tuku. Bingung. Akhirnya apa? Diterabas hal-hal yang dia sendiri itu sebenarnya sadar. Karena yang mengerti keuangannya itu dirinya sendiri. Aku gak duwe ya. Tapi jahit aku gak mau kalah. Aku gak wedi kalah. Akhirnya dia menerabas sesuatu yang sebenarnya belum waktunya. Dan itu yang menjadikan sumber kegelisahan dan ketidakenakan itu ya seperti itu. Belajar ilmu wadah rezeki, bangun kalem-kalem, meskipun mampu, harus bisa menahan nafsu untuk menunggu waktu yang tepat. Itu diberdayakan. Makanya yang sulit dilakukan orang itu kan tirakat dan pelepasan. Punya tapi kemudian dilepas, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dalam ilmu wadah rezeki, melepas itu harus dengan bil ilmi. Tirakat melepas itu harus dengan bil ilmi. Kalau dengan bil ilmi, bil amal, dengan ilmu dan laku, yakinlah bahwa sampean akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesenangan. Karena sudah tahu ilmunya dan bisa melakukannya. Uang 150-300 juta sampai tipu dengan penilaian orang lain, sampai melupakan Innova misalnya. Itu kan kalau dalam kacamata orang yang paham seperti ini terlalu terburu-buru. Dulu, tahan dulu, biarkan itu dilepas, digerakkan agar berdaya, bernilai dan menjadi raksasa. Ketika itu sudah menjadi raksasa, cara ngono hal-hal sedikit dari raksasa itu cipratane, pecahane raksasa itu, pecahane sesuatu yang besar itu nanti pada akhirnya bisa untuk memenuhi kesenangan kita. Dan ketika itu sudah kita capai, kita beli Innova, insya Allah kita sudah lepas dari kegelisahan. Wes gak budek bensinnya, wes gak budek biaya surate. Maksudnya seperti itu. Didayakan dulu, diberi nilai dulu, diberi keajaiban dulu. Itu mentalitas para penempuh ilmu wadah rezeki itu harus seperti itu.